Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Evelyn di channel Pokemon Pet. Hari ini saya akan sharing kepada kalian bagaimana cara breeding hamster Syrian. Mungkin di antara kalian teman-teman ada yang mencari kegiatan selama pandemi COVID-19, ini bisa jadi pilihan. Nah, untuk hamster Syrian, yang pertama kalian harus tahu bahwa mereka ini adalah binatang yang soliter. Artinya mereka tidak membutuhkan teman. Jadi untuk breeding hamster Syrian, kalian harus mempersiapkan satu kandang untuk satu hamster. Jika tidak pada musim kawin, hamster ini mereka cenderung bertengkar. Jadi mereka tidak bisa disatukan banyak ya, beda dengan jenis dwarf seperti Campbell atau Winter White. Kalau dwarf, Winter White, Roborovski itu memang mereka bisa satu kandang itu bisa isi banyak gitu. Tapi kalau Syrian itu tidak bisa. Jadi pertama kalian harus ingat itu. Kemudian pemilihan indukan sendiri untuk yang betina maupun jantan, usianya yang bisa dijadikan indukan itu adalah usia 4 sampai 11 bulan. Di atas itu atau di bawah itu mereka belum bisa dijadikan indukan. Jadi 4 sampai 11 bulan. Ketika mereka sudah menginjak usia 4 sampai 11 bulan, kalian harus memilih indukan betina itu badannya harus sehat ya. Sehat, kemudian dia tidak sakit, baik maupun bulunya itu harus sehat, badannya harus gemuk, besar, matanya jernih, dan dia tidak sakit pernafasan. Biasanya hamster itu seringkali sakitnya pernafasan. Kedua, untuk tips memilih indukan jantan, itu yang bisa, ya selain dia harus sehat, saya anjurkan kalian pilih yang pantatnya besar seperti ini, Bagong ini. Nah, karena untuk Syrian jantan dengan pantat besar ini sangat mempengaruhi jumlah anakan yang akan lahir. Jadi semakin besar pantatnya, semakin banyak anaknya nanti. Begitu ya teman-teman. Setelah memilih indukan, yang perlu kalian tahu bahwa masa ovulasi hamster Syrian itu terjadi setiap 4 hari sekali. Kemudian masa kehamilan hamster Syrian itu 18 sampai 21 hari. Jadi cara mengawinkannya, karena mereka ini soliter, cara mengawinkannya, cara saya ya, itu biasanya saya mencampur pejantan dengan indukan betina di dalam satu kandang itu hanya selama 1 minggu, karena masa ovulasinya kan 4 hari. Jadi saya campur selama 1 minggu. Setelah 1 minggu itu saya keluarkan indukan yang jantan, saya sendirikan lagi. Dan di sana saya pantau dari masa kawin itu kurang lebih antara 18 sampai 21 hari itu si indukan akan melahirkan. Dengan demikian kalian alangkah lebih baiknya kalau tanggalnya itu kalian catat ya. Jadi kalian nggak sampai kecolongan. Karena kalau Syrian itu misalnya indukannya melahirkan, ada jantannya, biasanya anaknya akan langsung habis dalam sehari, hilang anaknya. Nah, untuk perawatan indukan sendiri selama masa kehamilan atau setelah kalian mengawinkan hamster Syrian itu, selain diberi biji-bijian, kalian bisa menambahkan pakan dengan protein yang tinggi. Yang bisa jadi pertimbangan kalian itu, kalau saya di sini saya beri putih telur rebus matang ya. Kemudian kedua, tahu putih. Jadi tahu putih itu kalian potong-potong,
kalian rebus juga. Itu bisa jadi tambahan pakan selama induk itu masa hamil menyusui. Kemudian selain itu kalian juga bisa tambahkan pelet kucing. Jadi kenapa pelet kucing kok nggak pelet anjing atau pelet kelinci ya? Pelet kucing itu memiliki protein 10 kali lipat lebih banyak daripada pelet anjing. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk penambahan protein pada pakan hamster saat kehamilan, melahirkan, dan saat menyusui. Setelah induk berhasil melahirkan, anakan yang dihasilkan biasanya hamster Syrian itu berkisar antara 6 sampai 12 anakan. Tapi tidak semua bisa berhasil selamat sampai besar. Biasanya karena seleksi alam atau kepandaian induk dalam mengurus anak-anaknya itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Nah, setelah itu umur berapa hamster kalian boleh dipisah? Nah, kalau saya itu antara 4 sampai 6 minggu. Kenapa enggak 4 minggu dipisah semua? Karena perkembangan setiap bayi itu beda-beda. Jadi ketika 4 minggu itu pasti nanti kalian lihat dari 8 atau 12 anakan itu pasti ada 1 atau 2 itu yang badannya jauh lebih besar daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu biasanya setelah 4 minggu saya review, saya ambil yang besar, kemudian yang kecil-kecil saya tetap biarkan menyusui ibunya sampai 2 minggu lagi. Jadi dengan demikian ternak kalian resiko kegagalannya akan jauh lebih kecil. Begitu, sekian sharing saya hari ini tentang baby hamster Syrian. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman.